Sebelumnya aku ngucapin terima kasih untuk kalian semua yang udah mau sharing tentang pengalaman kalian pernah kopi darat failed. So biar adil, nanti di ujung cerita setelah kalian semua cerita, aku akan cerita pengalamanku juga ya. Tapi sebelum dengerin cerita pertama, tolong dong di subscribe, gratis kok. Halo teman-teman, kalian semua apa kabar? Kalian semua baik-baik aja kan? So di video kali ini aku mau bacain cerita teman-teman yang pernah ngelakuin kopi darat. Apa sih kopi darat itu? Kopi darat itu biasanya istilahnya disingkat kopdar ya. Kopi darat itu adalah ajang pertemuan sesama manusia yang tadinya udah kenal tapi hanya lewat medsos atau grup chat. So aku penasaran karena kali ini aku mau bacain cerita tentang kopi darat yang failed. Tanpa berlama-lama kita langsung ke cerita pertama. Jadi pengalaman aku dulu, pertama waktu di Setong setelah putus sama mantan aku mulai coba mengenal cewek lewat aplikasi. Tapi setelah ketemu ternyata nggak sesuai dengan harapan. Mungkin karena hatinya juga masih belum pulih. Yang kedua, sama prosesnya setelah putus sama yang terakhir. Kemudian iseng-iseng cari di aplikasi. Dan aku mencoba mulai membuka dan mengenal cewek. Kemudian kita ketemuan. Pas ketemuan gak failed, malah sesuai dengan harapan. Tapi ketika mau mulai jalani mengenal lebih jauh, ternyata dia yang menjauh. Terus yang ketiga, aku mulai kenal sama yang satu kantor sama aku. Aku kenal lewat Instagram. Setelah kenal kemudian tukeran nomor WhatsApp. Pas ketemuan dan jalan nggak fail. Tapi setelah beberapa kali jalan, ternyata tiba-tiba nggak ada kabar. Cukup kecewa sih. Terus yang keempat, sama lewat aplikasi juga. Kenal, kemudian chat, dan akhirnya aku ajak ketemu, sekalian ajak ke gereja bareng. Ternyata pas ketemuan nggak sesuai harapan. Mungkin kembali lagi, hati aku pada saat itu belum pulih 100%. Makanya aku sekarang benar-benar selektif dan nggak mau terlalu buru-buru juga. Dan lagi nikmati masa-masa kesendirian. Meskipun terkadang merasa kesepian, apalagi pada saat ingin tuker pikiran or minta pendapat. Kalau dulu ada yang bisa diajak minta pendapat, kalau sekarang terkadang-kadang bingung karena aku tipe orang yang gak gampang untuk curhat dan minta pendapat sama orang. Aku orang yang harus benar-benar ngerasa nyaman dan yakin terlebih dahulu baru bisa curhat atau minta pendapat. Wow, ya sih kadang lucu juga ya, kadang ketika kita suka tapi orangnya nggak suka. Pas orangnya udah suka sama kita yang nggak suka. Ya itulah alasan kenapa kita jomblo yang lama ya. Karena memang untuk cari yang klop itu susah banget. Berarti dia itu punya pengalaman kopi darat lumayan ya. Oke bro, semangat. Lanjut ke cerita kedua. Dulu sempat dikenalin sama temanku. Di fotonya ganteng banget, campuran Indo-Arab. Sekolahnya di Sydney. Aku mikirnya pasti dia pintar bahasa Inggris. Terus pas balik ke Indonesia, akhirnya ketemuan kita. Dan waktu ketemu ternyata logatnya Madura. Langsung ilfil lah aku. Dan pas terima telepon dari temennya juga, jawabnya bahasa Madura. Tunggu deh, dia berapa lama sekolah di Sydney? Kan biasanya kita untuk ngikutin logat di daerah tertentu atau kota bahkan negara tertentu kan butuh waktu yang lama ya. Mungkin dia baru masuk universitasnya kali, belum lama juga, jadi logatnya masih logat lokal gitu ya. Sorry, ini bukan bermaksud untuk merendahkan logat Madura ya. Mungkin ekspektasi temanku ini bahasanya udah kebule-bulean gitu mungkin ya. Oke, lanjut ke cerita ketiga. Ya, ketiga. Wah, semua kopi daratku failed. Entah yang lewat Tinder, Instagram, dikenalin teman, kabeh failed. Atau sebuah failed. Makanya aku males gitu-gituan lagi, nggak sesuai ekspektasinya. Lebih ke personalitinya sih, ngobrol nggak nyambung. Tenang bro, nanti aku akan cerita juga, aku pun failed. Oke, lanjut ke cerita keempat. Ada tuh lagi nyari calon suami zaman umur awal-awal 30-an dulu, dimana usia sudah kepala 3, itu ortu was-was. Kenapa kita belum merit aja? Jadilah dicariin calon lewat teman-teman arisannya mamaku. Secara kan terkenal banget nih, anaknya mama tuh balerina kan. Jadilah dipromoinnya balerina, tapi pakai hijab, kerja di asal lulusan Unpad. Ya, jadilah teman-teman mama nyariin. Bulan berikutnya ada tuh kenalan dari teman arisan mama, dosen di Bogor, lulusan S2. Katanya sih anak yatim. S2-nya dapat beasiswa, baik, ilmu agamanya juga bagus. Ya lalu tukeran pin BB, zaman dulu mah belum banyak yang pakai WhatsApp kan.
Nah, lihat DP-nya oke punya sih fisiknya. Obrolannya juga lumayan enak. Cuma kalau ngobrol pasti malam doang. Kupikir mungkin dia ngajar kali ya kalau pagi, siang, sorenya kayak aku. Tapi kalau aku kan kerjanya bisa sambil main HP. Jadi gak pikir negatif. Berjalanlah 4 bulan tuh yang judulnya PDKT. Terus akhirnya dia ngajak ketemuan. Soalnya dia lagi ada kunjungan dinas dari kampusnya. Janjianlah akhirnya di salah satu kafe deket dia dinas. Daerah Jalan Riau di Bandung. Udah semangat tuh sampai batalin ngajar balet Sabtu siang waktu itu. Dan saat waktunya sisa 30 menit pas mau berangkat ke tujuan, dia batalin karena harus beres-beres check out dari hotel katanya. Tapi kenapa check out jam 2 siang pikir aku ya. Terus dia bilang gimana kalau ketemuannya di hotel dia. Nginep aja, dia kasih nomor kamarnya deh, ditungguin di situ katanya, biar enak ngobrolnya leluasa. Langsung saat itu ilfil dong gue, malesin, sumpah. Pengen nojok terus nusuk pakai goloknya tukang kelapa muda deket kantor yang sekali tebas hilang sabut kelapanya. Oh, golok yang sekali tebas langsung hilang sabut kelapanya. Dia pikir gue cewek apaan, jijik, dan akhirnya aku balik aja deh. Ngapain ngarepin cowok yang gak ngehargain cewek? Emang kalau umur 30 tahun cewek lajang bisa diapa-apain? Mana katanya ilmu agamanya bagus, tapi ternyata malesin. Mana katanya anak yatim, tapi tidak menghargai wanita. Langsung gak pernah aku tanggepin lagi deh dianya. Seminggu dia ngechat, aku gak bales, dan aku remove dianya. Terus temen arisannya mama nanyain dong ya, kok gak ada kabar? Aku jawab aja, maaf tante, aku gak mau pindah kota kan karir aku sama balet aku adanya di Bandung. Gitu aja, daripada jawabnya benar nanti dia tersinggung. Ya secara itu keponakan jauhnya si tante, teman arisannya mama. Sejak saat itu males kencan buta, dan pada akhirnya aku menikah dengan sahabatku sendiri. Happy ending banget, bisa nikah malah ya, bisa nikah sama sahabat sendiri. Aku kayaknya gak punya deh sahabat yang bisa dinikahi. Oke, lanjut ke berikutnya. Jadi aku itu dulu aktif banget di dating aplikasi karena cara nyari temen paling banyak adalah lewat dating aplikasi. Aku sama sekali nggak nyaranin cari pacar lewat dating aplikasi ya, walaupun di dating aplikasi memang banyak yang nyari pacar, itu menurut aku ya. Lanjut, match lah aku dengan sebut saja Richard. Lelaki tinggi semampai yang super tampan dari UK. As soon as we match, dia ngajak ketemuan. Mantep. Akhirnya kita deal untuk ketemuan di salah satu tempat ngopi, dan dia maksa jemput aku ke rumah. Sudah berdali babi bu, tapi dia tetap maksa buat jemput. Akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, aku kasih. Long short story, akhirnya kita ketemuan dan dia udah deket rumah. Aku masih teleponan nih sama dia karena takut dia nyasar. Aku berulang kali ke depan rumah, kok nggak ada orangnya. Ternyata dia beda dari yang di foto, buah. Pantesan aku bingung. Dia tinggi tapi nggak selangsing yang di foto. Dia gemuk banget. Don't get me wrong, I'm fine kok dengan orang yang berat badannya berlebih. Aku nggak pernah bermasalah dengan fisik orang sama sekali. Cuma lucu aja, aku udah sekitar 10 menitan masuk keluar ke rumah, nengok sana sini, ternyata dia cuma 5 meter di depan aku. Aduh cuma 5 meter tuh. Oh ya, di profile dating aplikasiku, aku memang sudah menjelaskan kalau aku nggak nyari pacar. Aku cuma nyari temen buat having fun, makan bareng, traveling bareng, pokoknya nothing serious. Jadi dia tahu aku memang jalan sama dia untuk have fun aja. Anyway, aku akhirnya jalan sama dia kan. Kita ngopi bareng. Orangnya lumayan asik, kita beberapa kali ketawa ngakak bareng. Dan akhirnya aku diantar pulang. Lanjut beberapa hari kemudian dia ngajak jalan lagi. Dan aku iyain. Kebetulan aku gak sibuk-sibuk banget, jadi bisa ketemuan lah kita di salah satu tempat chat game gitu. Nah, di pertemuan kedua ini dia menunjukkan tanda-tanda suka. Aku udah mulai kayak pasang red flag gitu, atau bendera merah. Tapi tandanya masih kecil, jadi aku masih oke. Lalu setelah pertemuan kedua, dia nelpon dan bilang mau pindah rumah yang deket rumah aku. Wah, creepy. Aduh, tajir dong ya bisa pindah rumah gitu. Aku mulai set boundaries dengan tegas. Haha, aku bilang nggak usah bla 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 bla, dan aku juga nggak bisa jalan sama kamu terus-terusan karena kerjaan dan bla bla bla. But he insisted.
So dia tuh bersikeras gitu kan. Ya udah, itu kan di luar kontrol aku ya, kalau orang mau pindah dan lain-lain. Lagian duduk dia bodo amat. Yang penting aku udah kasih tahu gimana-gimananya. Pindahlah dia, dan aku nggak bisa ketemu dia karena ada kerjaan waktu weekend. Besoknya aku ditelepon sama orang nggak dikenal bilang ada bule udah mabuk tapi tetap maksa beli minum banyak di rumah makan dia. Dan pas dia mabuk, dia suruh yang punya rumah makan untuk nelfon aku. Bah, gila. Long short story, akhirnya aku ke rumah makan itu dan gila dia minum banyak banget. Aku kesana karena maksudku baik ya, nggak mau dia sampai malam macem-macem gitu. Kasian juga yang punya rumah makan kan. Dan di rumah makan yang lagi rame itu, waktu aku datang sumpah malu-maluin banget. Dia neriakin aku bilang, "Look, she is the most beautiful girl ever. Will you be my girl?" Semua mata memandang ke aku, sumpah ya pengen gampar. Terus aku mau pergi kan karena malu banget kenal sama bule gila. Dia teriak aku, "Kamu mau nggak jadi pacar aku?" Aku teriak, "No." Dia teriak, "One more shot." Dia minum lagi, gendeng. Terus dia nanya lagi, aku bilang, "Hell no." "One more shot." Dia bilang gitu lagi. Terus dia nanya lagi, aku bilang, "Freaking no." Dia bilang lagi, "One more shot." "I'm not gonna stop drinking unless you say yes." Jadi dia nggak akan berhenti minum sampai dia nggak bilang ya. Itu semua orang ketawa, ada yang bengong ngeliatin aku. Akhirnya aku tinggal, nggak jadi nolongin deh, bodo amat. Itu yang paling fail sih. Gila sih, itu memang bule gila. Aduh, creepy banget lagian ya. Lagian dia tajir juga ya, bisa langsung pindah kayak gitu ya. Tapi enggak lah kalau udah mabuk. Oke, lanjut aja cerita selanjutnya. Zaman SMP kelas 9, aku dikenalin sama seseorang. Dia beda sekolah sama aku. Dia sekolah bonafit dan mahal, sedangkan aku sekolah negeri. Awalnya dia invite pin BBM aku. Sehari setelah invite, kita meet up dan physically dia lumayan. Sehari sampai 4 hari aku masih nyaman chattingan sama dia. Mulai hari kelima, aku udah mulai nggak nyaman sama dia karena dia selalu memamerkan kekayaan dia. Yang selalu nongkrong sama orang-orang kelas atas tiap malam di kafe-kafe. Zaman SMP aku belum mengenal dunia nongkrong-nongkrong di kafe. Yang aku tahu hanya pulang sekolah dan sorenya pergi ke tempat bimbel. Hari ke-6 dia mulai memamerkan semua barang-barang mahal yang dia punya. Kebetulan dia juga tinggal di perumahan termahal di kotaku. Malam hari ke-6 aku lihat posting status di BBM kalau dia lagi di salah satu klub malam. Hah? Emang boleh ya anak SMP masuk klub malam? Bukannya harus 17 tahun ke atas ya? Nyolong umur kali dia ya. Mulai saat itu juga perasaan nyamanku berubah total menjadi perasaan ilfil. Gaya hidupnya bukan gaya hidupku. Pada akhirnya hari ke-7 aku memutuskan untuk menjauhi dia dengan alasan mau fokus untuk ujian nasional. Pas aku ngomong gitu, dia berontak seakan-akan gak terima aku jauhin dia. Tapi aku tetap jauhin dia dan aku blokir semua sosial media dia. Zaman SMA, setahun berlalu aku nggak ada kabar apapun tentang dia. Kebetulan aku zaman SMA masih zamannya main aplikasi ASFM. Gak lama kemudian tiba-tiba ada yang as aku dengan bahasa yang sangat kasar. Aku dibilang lonte, pecundang, PSK, dan lain-lain. Di sini aku mikir, siapa yang bisa-bisanya ngatain aku seperti itu? Usut demi usut ternyata terbongkar semuanya. Ternyata dia cowok yang pernah kenal sama aku 7 hari. Tiba-tiba cowok itu DM Instagram aku dan follow aku pakai akun jualannya dia. Intinya dia merasa nggak terima diperlakukan dibuang seperti itu. Aku jelasin semuanya tapi dia tetap nggak terima. Finally aku blok lagi Instagram sosmednya dia. Hari keesokannya dia follow pakai Instagram aslinya dan dia DM hanya untuk memamerkan nominal yang dia dapat dari hasil jualannya. Ya emang hasil jualan dia berjuta-jutaan. Yang membuat aku semakin ilfil lagi, dia bilang, "Lu yakin ninggalin cowok pengusaha berjuta-juta gini?" Saat itu juga aku blokir Instagram aslinya. Beberapa minggu kemudian dia masih berusaha follow Instagram aku lagi dengan akun lain. Dia DM dan dia pengen berdamai sama aku. Pada akhirnya aku sama dia berdamai walaupun dia masih ingin aku menerima dia. Tapi aku berusaha menolak dengan cara baik-baik. Buset, maksa banget nih cowok buat kenal ya. Aduh, udah maksa banget. Kasar, tanda-tanda sih itu harus dijauhin ya. Oke lanjut. Sebenarnya aku malu kalau pada tahu aku main Tinder.
Oke, aku jelasin dulu. Tinder itu adalah dating aplikasi ya. Jadi Tinder itu kalau orang-orang mau masukin foto, profile, bio itu bisa. Lalu kalau misal kita nyari nih lawan jenis gitu kan, nanti akan muncul tuh beberapa foto. Kalau kita suka, itu swipe ke kanan. Kalau kita nggak suka, tinggal swipe ke kiri. Nanti kalau sama-sama swipe ke kanan nih, kita bisa match atau cocok. Itu nanti bisa lanjut ke chatting. Oke, lanjut ke ceritanya ya biar kalian bisa lebih paham. Tapi aku ulangin lagi dari awal ya. Sebenarnya aku malu kalau pada tahu aku main Tinder. Tapi waktu denger cerita ada yang ketipu, bahkan sampai ada yang terbunuh kenalan di Tinder, aku jadi mau speak up. Aku itu pakai aplikasi ini tahun 2017 karena ada beberapa temen yang nikah berawal dari Tinder. Pertama aku pasang beberapa foto yang sopan karena aku berhijab juga ya. Aku cuma nampilin umur aja di bio aku. Mulailah aku pilih-pilih menurut kriteria aku. Yang fotonya alay jelas swipe ke kiri. Yang gak menarik fotonya dan bionya swipe ke kiri. Selebihnya swipe ke kanan dong ya. Dan itu gak banyak juga sih. Nah beberapa langsung match. Chat tanya ini itu, ada yang asik diajak ngobrol, ada yang so-so aja, ada yang bikin males buat bales. Hampir semua langsung minta nomor WhatsApp. Aku nggak mau sembarangan kasih, jadi aku cuma kasih nomor kedua orang. Yang satu ganteng banget, tapi dianya jadi nggak seasik waktu di Tinder, jadi nggak lanjut. Sempet mikir jelek sih, apa bukan foto asli ya? Soalnya sumpah ganteng banget fotonya. Yang satu ini lanjut chat dan telepon, gak intens sih, tapi sampai beberapa bulan itu kita masih keep in touch. Beberapa kali dia ngajak ketemu tapi nggak jadi karena kesibukan dan beda kota. Padahal ya, kotanya sebelahan, tapi dianya nggak mau usaha gitu. Aku sih slow aja, karena ya emang nggak seniat itu buat sampai in a relationship with him. Sampai suatu hari dia ngajak video call dan aku mau. Setelah video call pertama dia makin rajin hubungin aku. Terus minggu kemudian dia telepon bilang kalau mau tahun baruan lihat sunrise ke gunung di luar kota, tapi temennya nggak ada yang bisa. Terus dia modus gitu mau ngajakin aku. Aku lupa gimana nolaknya, tapi dia tersinggung. Nadanya langsung beda, kayak marah gitu. Maksud aku tuh kalau emang mau ngajak kopi darat, ketemu di kafe gitu, apa tempat makan, apalagi pertama kali ketemu kan, yang wajar-wajar aja gitu. Kalau langsung trip keluar kota kan creepy ya. Terus dia jadi gak pernah hubungin lagi. Akunya jadi gak main Tinder lagi. Tapi bukan karena kapok sih, tapi karena deket lagi sama mantan. Oh iya, hati-hati teman-teman ya, kalau kalian kenal dari Tinder jangan langsung iya aja diajak check-in, iya diajak keluar kota, iya no. Memang benar kata temanku, yang wajar-wajar aja, kafe atau tempat makan, so tetap aman karena ini kan kita benar-benar gak kenal ya. Oke, lanjut cerita selanjutnya. Oke, ini ceritaku kopdar yang tertolak. Jadi dulu sebelum WhatsApp ada dan masih awal-awal Facebook, aku sering chat inbox sama cewek-cewek yang aku kenal lewat Facebook. Akhirnya setelah lama sharing chat tadi, kemudian tukeran nomor handphone. Sampai akhirnya janjian untuk kopi darat di suatu tempat, sebut saja kota A. Karena dia sedang kuliah di kota A tersebut. Dan jarak kota A dengan tempat tinggalku itu sekitar 100 km. Setelah harinya tiba, aku menuju kota A dengan naik motor. Janjian di suatu kafe di kota A tersebut. Setelah 2 jam naik motor dari tempat tinggalku, sampailah di kota A dan mencari kafe yang disebutkan. Oh iya, selama komunikasi masih menggunakan SMS, telepon, dan chat atau inbox Facebook. Saat itu sudah mulai musim BlackBerry, tapi harga masih mahal dan aku belum bisa membelinya. Oke, lanjut. Akhirnya kita bertemu di kafe yang kita janjian sama dia. Sebut saja dia Bunga. Kemudian kita ngobrol biasa dan pesan makanan. Setelah selesai makan, jeda 15 menit, langsung kita untuk mengakhiri ketemuan itu. Setelah aku bayar makanan dan kita balik sendiri-sendiri, dan aku pun ya langsung balik ke tempat asalku. 2 jam perjalanan naik motor. Seingatku aku balik sekitar jam 7 malam. Akhirnya nyampe rumah dan aku SMS bilang aku sudah sampai rumah, dan dia nggak balas. Oke deh, aku kira mungkin pulsanya sudah nggak ada. Kemudian beberapa hari kemudian aku coba say hello, dia nggak jawab juga. Kemudian beberapa minggu kemudian aku lihat dia upload foto sama cowok naik mobil di Facebooknya. Oh, no. Aku udah kepedean dulu sebelumnya bisa ketemu sama dia. Malahan akhirnya tiap aku chat setelah kopi darat itu nggak ada respon. SMS juga nggak dibalas. Kemudian aku juga mundur pelan-pelan dan perjuangan naik motorku sehari bolak-balik jadi 4 jam cuma gitu doang. Hehehe.
sebenarnya kan bisa ngomong kalau nggak suka atau gimana, kok malah jadi ngilang seperti itu. Yang awalnya chat enak cepet dibales, ini blast. Mungkin dianya pengen lihat mukaku dulu kali ya, dan mungkin nggak sesuai ekspektasi dia. Hehehe, udah gitu aja karena dia ngilang, bener-bener ngilang. Oh, ini kayak ghosting relationship gitu ya. Ya mungkin gak enak bro kalau mau ngomong langsung gitu kan. Jadi dia pakai cara secara nggak langsung nunjukin foto sama cowok lain biar kamu itu secara otomatis mundur gitu. Semangat. Tiba giliran aku cerita. Aku sebenarnya nggak nyangka sih bakal cerita ini karena menurut aku di aibku. Tapi oke, kita akan berbagi aja, kita sharing-sharing biar adil. Aku pun cerita punya pengalaman kopi darat yang failed ya. Jadi dulu itu aku pernah disuruh kakak aku cepet-cepet merit karena kan usia aku udah matang gitu kan. Tapi kondisinya aku itu kerja tiap hari hampir malam terus. Jadi aku kayak nggak ada kesempatan untuk mengenal dunia luar, ketemu orang gitu kan. Terus abis itu aku juga merasa saat itu aku nggak lagi naksir sama siapa-siapa dan juga nggak lagi dideketin siapa-siapa. Jadi bingung kan. Terus akhirnya pakai cara download dating aplikasi gitu. Nah aku download Tinder waktu itu. Nah abis itu aku upload lah fotoku, abis itu aku kasih bio dan lain-lain gitu kan. Nah niatku emang cari pacar sih waktu itu gitu kan. Syukur-syukur kalau bisa merit karena kan ada beberapa orang yang berhasil ya pakai Tinder ini gitu kan. Jadi pintar-pintar kita seleksi lah. Abis itu singkat cerita, aku swipe kanan cowok yang kayaknya dia itu secara physically keren, cakep lah. Terus mukanya kayak muka-muka senyum-senyum sabar, terus cerdas, itu kan aku suka banget. Nah ternyata kita match lanjut ke chat. Lanjut di chat itu kita intens lah untuk mengenal lebih dalam. Nah di situ aku makin kagum tuh sama dia karena dia itu ternyata memang keren banget. Dia itu udah gak ada orang tua, tapi dia bisa kuliah pakai beasiswa di luar negeri. Berarti kan pinter banget. Emang sih di foto-fotonya memang dia emang kuliah di luar negeri gitu kan. Terus abis itu dia itu ternyata abis putus cinta. Nah putus cinta sama cewek bule, cewek luar gitu kan. Akunya sih yang dari awal kepedean banget ya deketin orang kayak gini gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah, lanjut aja. Nah abis itu udah tuh kita gali-gali, aku semakin kagum ya. Dia jadi tinggal sesaudara, tinggal kakaknya doang. Tapi dia mandiri, dia tinggal sendiri. Nah abis itu kita chat tuh intens banget. Terus misal nih kalau aku lagi mandi, pulang kerja baru mandi tuh dia kayak ayo cepet-cepet ya. Jadi kayak kita chat tiap hari tuh intens banget gitu kan. Terus dia kan suka olahraga, dia suka kayak foto hal-hal kecilnya, kakek aku cedera gini kayak gitu. Jadi kayak makin dekat. Nah pada suatu hari kita mau meet up, ketemuan di, aku lupa deh, Plaza Indonesia apa Grand Indonesia ya, kayaknya sih Plaza Indonesia, ketemu di situ. Nah aku tuh salah perhitungan, ternyata aku ada macet di jalan gitu loh, dan akhirnya dia itu nunggu aku sempat lama di mall itu. Jadi first impressionnya mungkin dia kayak kecewa gitu kali ya, aku cuma nggak tahu juga sih. Habis itu udah nih, singkat cerita ketemu itu kayak biasa, kayak ya nggak tahu kita saling malu atau apa ya, kayak biasa, kayak bercanda biasa. Kita nonton, kita makan, terus dia sempet pulang tuh mau nawarin nganterin gitu kan. Terus aku bilang nggak usah, aku bisa sendiri gitu. Aku nggak tahu juga ini apa dia tersinggung ya karena aku nggak mau diantar apa gimana, nggak ngerti. Udah nih pas aku udah nyampe di kosan, dia mastiin aku udah nyampe apa belum. Udah kayak nggak ada apa-apa kan. Nah kayak belum kelihatan tanda-tanda gitu kan. Tapi aku sih feeling gitu, aku tuh kayak udah insecure duluan gitu loh. Kalau misal dia ketemu aku langsung, dia bakal berubah atau enggak ya. Itu memang aku udah dari awal bakal kayak udah insecure duluan gitu kan. Ternyata bener, kayak tetep chat tapi kayak nggak intens gitu loh, kayak biasa, kayak teman biasa gitu. Nah dia itu sempat pernah bilang kayak gini, aku baru kali ini loh ada hubungan sama cewek asli Indonesia gitu. Biasanya dia sama yang Cina atau luar gitu, kayak gitu-gitu. Terus ya masa sih aku seonggok orang lokal datang ke kehidupannya, mungkin dia ilfeel gitu kan. Udah nih aku masih kayak mikir positif, mikir negatif gitu-gitu terus karena aku udah insecure. Nah tapi kelihatan jelas tuh dia kayak udah nggak intens kayak sebelum kita ketemu gitu. Jadi aku kayak penuh pertanyaan gitu loh, kenapa. Cuma sampai hari ini sih aku sama dia masih berteman, dia masih ada di Instagram aku.
dan tapi udah kayak nggak ada lagi. Semoga aku berharap dia nggak nonton ini sih, aku malu banget kalau dia tahu gitu kan. Nah sampai akhirnya gara-gara inilah aku nggak mau kenal sama orang lewat Tinder atau Instagram, pokoknya medsos apapun aku nggak mau. Karena apa ya, kayak bikin kita insecure, patah hati dengan hal yang nggak perlu, ya nggak sih. Itu akhirnya aku tuh kayak waktu itu tuh ya aku kayak benci sama diriku sendiri, aku kok jelek gini-gini kayak gitu. Padahal terus yang bikin aku sadar, teman-temanku bisa terima aku apa adanya kok, dan teman-temanku tuh kayak apa ya, peres sih, pasti kayak cantik gini-gini kayak gitu-gitu. Aku mikir loh, temanku aja bisa gitu ya, mungkin karena mereka personality lebih tahu aku gitu kan, daripada orang luar yang lebih menuntut kita sempurna gitu kan. Jadi kalau aku tuh pengen ngapus akun Tinder aku, cuma aku nggak ngerti caranya, akhirnya aku logout. Jadi kalau kalian main Tinder terus ketahuan ada fotoku, udah abaikan ya, aku udah nggak main itu gitu. Aduh, malu-maluin banget ya gengs. Ya itulah pengalaman kopi darahku yang fail. Ya mungkin juga karena fotoku nggak sesuai dengan kenyataan, kenyataannya jelek begini. Tapi aku nggak boleh insecure, aku harus mensyukuri aku apa adanya. Ya kan, ya kan, ya kan. Itulah tadi cerita dari teman-temanku, dan aku pun juga udah cerita. Thank you ya buat kalian yang udah nonton. Tolong di like kalau kalian suka, dan komen kalian punya pengalaman kopi darat seru juga nggak. Dan subscribe ya, ingat subscribe itu gratis, so tinggal klik aja, kalian gak rugi kok. Dan kalau kalian pengen update, tolong bunyiin loncengnya. So thank you teman-teman kalau kalian udah ngikutin terus video ini, dan see you di next video dengan topik yang lebih menarik lagi. Bye bye.